Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah harus jadi fokus perhatian pemerintah. Stabilitas rupiah adalah jangkar ekonomi yang bisa berdampak luas jika diabaikan saat melemah. Inilah catatan Kompas TV, jangan sepelekan pelemahan rupiah. Mau dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo. Potensi PHK, kemudian tidak ada rekrutmen baru, daya beli masyarakat turun. Ini hal-hal yang harus kita antisipasi yang akan terjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing telah mencapai titik terendah baru. Penurunan tajam ini menjadi koreksi terdalam yang pernah tercatat dalam sejarah pasar keuangan domestik. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini pun belum usai. Meski pasar domestik libur selama 2 hari, pasar luar negeri memperdagangkan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga level Rp17.600 pada Jumat 15 Mei 2026. Ini terjadi seiring dengan menguatnya dolar Amerika Serikat dan tingginya premi risiko Indonesia. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga Jumat sore telah diperdagangkan di level Rp17.598, melemah sekitar 0,4% dibandingkan hari sebelumnya. Dalam sesi pembukaan, rupiah sempat menembus level Rp17.604 per dolar Amerika Serikat. Jika melihat tren sepanjang pekan, tekanan terhadap rupiah konsisten terjadi sejak awal minggu. Pada hari Senin 11 Mei 2026, rupiah dibuka di level Rp17.432, kemudian menembus batas psikologis Rp17.500 pada hari Selasa. Sempat menguat tipis di hari Rabu 13 Mei, mata uang bergerak ke Rp17.529 pada hari Kamis sebelum akhirnya ditutup melemah di kisaran Rp17.597 pada Jumat sore. Presiden Prabowo Subianto merespons santai nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Di tengah sambutan peresmian operasional Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, sambil guyon Prabowo bilang, selama Menkyu Purbaya masih bisa tersenyum, masyarakat tak perlu khawatir. Presiden menyebut dampak naiknya dolar Amerika Serikat paling terasa di kalangan pengusaha dan mereka yang sering bepergian ke luar negeri. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk melalui penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, ya mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Untuk mendukung langkah Bank Indonesia mengendalikan tekanan kurs tersebut, Menteri Keuangan telah menyiapkan langkah strategis, memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga melalui dana stabilitas obligasi. Menkyu juga menaruh kepercayaan penuh kepada Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas mata uang rupiah. Teman kita sudah mengambil langkah membantu memperkuat juga sisi bond market. Mungkin kita coba lihat apakah kita bisa masuk membantu. Kita ada prosesnya stabilize bond market kan. Kalau bond market stabil, orang itu ngejual, orang nggak takut kehilangan kita loss, yang keluar orang berkurang. Itu tenang saya. Sebelumnya Bank Indonesia sudah mengungkapkan anjloknya rupiah hingga ke level terendah ini dipicu oleh faktor eksternal. Sejak Februari 2026 lalu, mayoritas mata uang dunia memang tertekan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Konflik Timur Tengah
yang mengakibatkan naiknya harga minyak. Ketika global ini juga karena kecenderungan meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat. Faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah. Kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Soal pelemahan nilai tukar rupiah, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samir memperingatkan kondisi ini sudah membuat dunia usaha dan investor mulai menahan investasi mereka. Wijayanto menegaskan beberapa dampak nyata yang harus segera diantisipasi adalah melemahnya daya beli masyarakat, terhentinya rekrutmen karyawan baru, hingga potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja. Ini fluktuasi nilai tukar rupiah ini kan membuat dunia usaha, investor itu menahan untuk melakukan investasi, untuk ekspansi. Sehingga kalau kita dengar belum lama ini Apindo mengatakan 70% pengusaha tidak akan melakukan rekrutmen tahun ini. Itu adalah dampak dari fluktuasi nilai tukar ini. Nah, termasuk potensi PHK ya Pak? Potensi PHK, kemudian tidak ada rekrutmen baru, daya beli masyarakat turun. Ini hal-hal yang harus kita antisipasi yang akan terjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan. Sejumlah langkah strategis pemerintah pun dinanti dalam menjaga stabilitas rupiah demi menjaga iklim investasi dan fondasi ekonomi nasional di mata pelaku usaha dan dunia internasional. Tim Liputan Kompas TV.